Tapi makna terbesar dari Galileo adalah bahawa dialah yang pertama-tama merumuskan apa yang dinamakan hukum kelembaman. Dan itu adalah, Galileo merumuskannya begini, sebuah benda akan tetap berada dalam keadaannya, diam atau bergerak, selama tidak ada kekuatan luar yang memaksanya untuk berubah. Benar juga, tapi ini adalah pengamatan yang sangat penting. Sejak zaman Yunani kuno, salah satu argumen utama untuk melawan keyakinan bahawa bumi bergerak memutari porosnya sendiri adalah bahawa bumi mestinya akan bergerak begitu cepatnya sehingga sebuah batu yang dilemparkan lurus ke udara akan jatuh beberapa meter jauhnya dari tempat ia dilemparkan. Jadi mengapa tidak? Jika kamu duduk di dalam kereta api dan kamu menjatuhkan sebuah apel, apel itu tidak jatuh ke belakang sebab kereta api sedang bergerak. Ia jatuh lurus ke bawah. Itu adalah akibat hukum kelembaman. Apel itu mempertahankan kecepatan yang persis sama seperti sebelum kamu menjatuhkannya. Rasanya aku mengerti. Nah, pada masa Galileo tidak ada kereta api. Tapi jika kamu menggelindingkan sebuah bola di tanah dan dengan tiba-tiba membiarkannya, ia akan terus menggelinding. Sebab ia mempertahankan kecepatan setelah kamu melepaskannya. Tapi ia akan berhenti akhirnya, jika ruangannya tidak cukup panjang. Itu kerana kekuatan lain memperlambatnya. Pertama, lantai, terutama jika itu lantai kayu yang kasar. Lalu, kekuatan gaya berat cepat atau lambat akan menghentikannya. Tapi tunggu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Alberto Knox bangkit dan berjalan menuju meja tua. Dia mengeluarkan sesuatu dari salah satu laci. Ketika kembali ke tempatnya, dia meletakkan benda itu di atas meja. Itu cuma sebuah papan kayu, yang tebalnya di pinggiran yang satu beberapa milimeter lebih tipis daripada pinggiran satunya. Di samping papan, yang hampir menutupi seluruh meja, dia meletakkan sebuah kelereng hijau. Ini dinamakan landasan miring, katanya. Kamu fikir apa yang akan terjadi jika aku melepaskan kelereng itu di sini, di pinggiran yang papannya lebih tebal? Sophie menarik napas dengan pasrah. Aku bertaruh 10 crown yang akan menggelinding turun ke meja dan berakhir di lantai. Mari kita lihat. Alberto melepaskan kelereng itu dan ia bergerak persis seperti yang dikatakan Sophie. Ia menggelinding turun ke meja, mengenai taplak meja, jatuh ke lantai dan akhirnya menabrak dinding. Mengesankan, ejek Sophie. Ya, kan. Inilah jenis percobaan yang dilakukan Galileo, kamu tahu. Apakah dia memang tolol? Sabar. Dia ingin menyelidiki segala sesuatu dengan seluruh inderanya, jadi kita baru saja mulai. Katakan dulu padaku mengapa kelereng itu menggelinding ke bawah pada papan miring itu. Ia menggelinding sebab ia berat. Baiklah, dan apakah yang dimaksud berat itu sesungguhnya, nak? Itu pertanyaan bodoh. Bukan pertanyaan bodoh jika kamu tidak dapat menjawabnya. Mengapa kelereng itu menggelinding ke lantai? Karena adanya gaya berat, tepat atau gravitasi, seperti yang juga kita katakan. Berat itu ada hubungannya dengan gaya berat. Itulah kekuatan yang menggerakkan kelereng. Alberto memungut kelereng dari lantai. Dia berdiri membungkuk di atas papan miring dengan kelereng itu lagi. Kini aku akan menggelindingkan kelereng itu dari bawah ke atas melintasi papan, katanya. Perhatikan baik-baik bagaimana ia bergerak. Sophie memerhatikan kelereng itu lambat laun berbelok dan tertarik menurun di bahagian yang menurun. Apa yang terjadi? Tanya Alberto. Ia menggelinding melandai sebab papan itu pun melandai. Kini aku akan menyapukan tinta pada kelereng ini jadi barangkali kita akan dapat mencermati dengan tepat apa yang kamu maksudkan dengan melandai.
Dia mengaduk sikat tinta dan mewarnai seluruh kelereng itu hingga menjadi hitam. Lalu dia menggelindingkannya lagi. Kini Sophie dapat melihat dengan tepat di mana kelereng itu menggelinding sebab ia meninggalkan garis hitam di atas papan. Bagaimana kamu akan menggambarkan jalannya kelereng itu? Ia melengkung, kelihatannya seperti bagian dari sebuah lingkaran. Tepat sekali. Alberto mendongak ke arahnya dan menaikkan alisnya. Tetapi, ini bukan benar-benar sebuah lingkaran. Bentuk ini dinamakan parabola. Bagiku itu tidak jadi soal. Tapi mengapa kelereng itu bergerak dengan cara persis seperti itu? Sophie berfikir keras. Lalu dia berkata, kerana papan itu melandai, kelereng tertarik ke bawah oleh kekuatan gaya berat. Ya, ini benar-benar sebuah sensasi. Lihat, aku mengajak seorang gadis yang belum lagi genap 15 tahun ke lotengku, dan dia mengetahui sesuatu yang persis sama dengan yang diketahui Galileo, hanya dengan satu percobaan. Isaac Newton. Alberto menepukkan kedua tangannya. Untuk sesaat Sophie khawatir dia telah menjadi gila. Dia melanjutkan, kamu saksikan apa yang terjadi ketika dua kekuatan bekerja secara serentak pada objek yang sama. Galileo mendapati bahawa hal itu berlaku, misalnya, pada peluru meriam. Ia didorong ke angkasa, melaju di lintasannya di atas bumi, tapi akhirnya akan ditarik ke bumi. Peluru itu memiliki lintasan seperti kelereng di papan miring. Dan ini benar-benar merupakan suatu penemuan baru pada masa Galileo. Aristoteles beranggapan bahawa sebuah proyektil yang dilemparkan miring ke udara, mula-mula akan menggambarkan suatu garis lengkung yang mulus dan kemudian jatuh tegak lurus ke bumi. Ini tidak benar, tapi tidak seorang pun dapat mengetahui bahawa Aristoteles keliru sebelum hal itu dibuktikan. Apakah itu benar-benar jadi soal? Apakah itu jadi soal? Tentu saja. Ini mengandung makna penting kosmik, anakku. Dari semua penemuan ilmiah dalam sejarah umat manusia, jelas inilah yang paling penting. Aku yakin anda akan mengatakan padaku sebabnya. Lalu datanglah ahli fisika Inggris Isaac Newton, yang hidup dari 1642 hingga 1727. Dialah yang memberikan deskripsi final tentang tata surya dan orbit planet. Dia tidak hanya dapat menggambarkan bagaimana gerakan planet-planet mengelilingi matahari, dia pun menjelaskan mengapa begitu. Dia mampu melakukan hal itu sebahagian dengan mengacu pada apa yang kita sebut dinamika Galileo. Apakah planet-planet itu seperti kelereng di atas papan miring? Semacam itu, ya. Tapi tunggu sebentar, Sophie. Apakah aku punya pilihan? Kepler telah mengemukakan bahawa pasti ada suatu gaya yang mengakibatkan benda-benda angkasa saling menarik satu sama lain. Pasti ada, misalnya, gaya dari matahari yang membuat planet-planet tetap bertahan di orbitnya. Gaya semacam itu dapat menjelaskan mengapa planet-planet bergerak lebih lambat dalam orbit mereka jika posisinya semakin jauh dari matahari. Kepler juga percaya bahawa naik dan turunnya pasang di laut, naik dan turunnya permukaan laut pasti merupakan akibat daya tarik bulan. Dan itu benar. Ya, memang benar. Tapi itu adalah teori yang ditolak Galileo. Dia mengejek Kepler, yang dikatakannya telah memberikan persetujuan pada gagasan bahawa bulan mengatur air. Itu kerana Galileo menolak gagasan bahawa kekuatan gaya tarik dapat menjangkau jarak yang sangat jauh, dan juga di antara benda-benda angkasa. Dia salah di situ. Ya, dalam hal yang satu itu dia salah. Dan itu lucu, sungguh. Sebab dia begitu disibukkan dengan gaya berat bumi dan benda-benda yang berjatuhan.
Dia bahkan mengatakan bagaimana kekuatan yang semakin besar dapat mengontrol gerakan suatu benda. Tapi kita sedang membicarakan Newton. Ya, maka datanglah Newton. Dia merumuskan apa yang kita namakan hukum gravitasi universal. Hukum ini menyatakan bahawa setiap objek menarik semua objek lainnya dengan suatu kekuatan yang semakin meningkat sebanding dengan ukuran objek itu dan menurun sebanding dengan jarak antara objek-objek itu. Kukira aku mengerti. Misalnya, ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah daripada antara dua tikus. Dan ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah di kebun binatang daripada antara seekor gajah India di India dan seekor gajah Afrika di Afrika. Jadi kamu sudah memahaminya, dan kini adalah titik utamanya. Newton membuktikan bahawa daya tarik atau gravitasi ini bersifat universal. Artinya, dapat berlaku di mana-mana, juga di angkasa di antara benda-benda angkasa. Konon dia mendapatkan gagasan ini ketika sedang duduk di bawah sebuah pohon apel. Ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah bulan akan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama, dan apakah ini alasannya mengapa bulan tetap berada di orbit bumi selamanya. Cerdik, tapi sebenarnya tidak terlalu cerdik juga. Mengapa tidak, Sophie? Ya, jika bulan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama yang menyebabkan apel itu jatuh, suatu hari bulan akan menabrak bumi dan bukannya berputar-putar selamanya. Inilah yang membawa kita pada hukum Newton mengenai orbit planet. Dalam kasus tentang bagaimana bumi menarik bulan, kamu 50% benar, tapi 50% salah. Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Sebab memang benar bahawa kekuatan gaya berat bumi yang menarik bulan itu sangat besar. Coba pikirkan tentang kekuatan yang dibutuhkan untuk mengangkat permukaan laut 1 atau 2 meter pada saat pasang naik. Rasanya aku tidak mengerti. Ingat papan miring Galileo. Apa yang terjadi ketika aku menggelindingkan kelereng melintasinya? Apakah kedua kekuatan yang berbeza itu berlaku di bulan? Tepat. Konon ketika tata surya itu dimulai, bulan dilemparkan keluar dari bumi, maksudnya dengan kekuatan sangat besar. Kekuatan ini akan tetap bekerja selamanya sebab ia bergerak dalam kehampaan tanpa perlawanan. Tapi ia juga tertarik ke bumi dikarenakan kekuatan gaya berat bumi, bukan? Tepat. Kedua kekuatan itu tetap, dan keduanya bekerja secara simultan. Oleh kerana itu, bulan akan terus berada di orbit bumi. Benarkah penjelasannya sesederhana itu? Memang sesederhana itu, dan kesederhanaan yang sama berlaku pada seluruh teori Newton. Dalam memperhitungkan orbit planet, dia telah menerapkan dua hukum alam yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Galileo. Yang satu adalah hukum kelembaman, yang dinyatakan Newton begini, suatu benda tetap dalam keadaannya yang diam atau bergerak lurus hingga ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya yang memengaruhinya. Hukum lain telah dibuktikan oleh Galileo di atas papan miring. Jika dua gaya bekerja pada suatu benda secara simultan, benda itu akan bergerak mengikuti jalur elips. Dan begitulah cara Newton menjelaskan mengapa semua planet bergerak mengelilingi matahari. Ya, semua planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai akibat adanya dua gerakan yang tidak setara. Pertama, gerakan lurus ketika tata surya terbentuk. Dan kedua, gerakan ke arah matahari akibat gaya berat. Sangat cerdas. Sangat. Newton membuktikan bahawa hukum yang sama mengenai benda-benda yang bergerak berlaku di mana-mana di seluruh alam raya. Dengan demikian, dia mengesampingkan kepercayaan abad pertengahan bahawa ada satu perangkat hukum untuk langit dan perangkat lain untuk bumi.
Pandangan dunia heliosentris telah menemukan penegasan dan penjelasan finalnya. Alberto bangkit dan menyimpan kembali papan miring itu. Dia memungut kelereng dan menempatkannya di atas meja di antara mereka. Sophie berfikir betapa banyak yang dapat mereka ketahui hanya dari sepotong kayu miring dan sebuah kelereng. Ketika dia menatap kelereng hijau itu, yang masih tercelup tinta, tidak dia memikirkan bulatan bumi. Katanya, dan orang harus menerima begitu saja bahawa mereka hidup di sembarang planet di suatu tempat di angkasa. Pandangan dunia yang baru itu dalam banyak hal merupakan suatu beban berat. Situasinya dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di kemudian hari ketika Darwin membuktikan bahawa manusia berevolusi dari binatang. Dalam kedua kasus tersebut, manusia kehilangan status istimewanya dalam penciptaan. Dan dalam kedua kasus itu, gereja menentang keras. Aku dapat memahami hal itu. Sebab di manakah Tuhan dalam seluruh urusan baru ini? Akan lebih sederhana jika bumi merupakan pusat dan Tuhan serta planet-planet itu ada di atas. Tapi itu bukan tantangan yang paling besar. Ketika Newton telah membuktikan bahawa beberapa hukum alam berlaku di mana-mana di seluruh jagat raya, orang mungkin berfikir bahawa dengan cara itu dia akan merusak kepercayaan pada kemahakuasaan Tuhan. Tapi keteguhan Newton sendiri tak pernah tergoyahkan. Dia menganggap hukum alam sebagai bukti adanya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Ada kemungkinan bahawa gambaran manusia tentang dirinya sendiri lebih buruk. Maksud anda bagaimana? Sejak Renaissance, orang telah terbiasa menjalani kehidupan mereka di sebuah planet dalam galaksi yang maha luas itu. Aku tidak yakin bahawa kita telah menerima hal itu sepenuhnya bahkan sekarang ini. Tapi memang ada orang-orang bahkan pada zaman Renaissance yang mengatakan bahawa kita mempunyai posisi yang lebih penting daripada sebelumnya. Aku tidak faham. Sebelumnya, bumi merupakan pusat dunia. Tapi sejak para ahli astronomi mengatakan bahawa tidak ada pusat mutlak dari alam raya, maka terfikirkanlah bahawa ada banyak pusat lain sebagaimana ada banyak orang lain. Setiap orang dapat menjadi pusat suatu alam raya. Kukira aku mengerti. Renaissance mengakibatkan timbulnya semangat keagamaan baru. Ketika filsafat dan ilmu pengetahuan lambat laun memisahkan diri dari teologi, berkembang suatu kesalehan Kristen yang baru. Lalu Renaissance datang dengan pandangan baru mengenai manusia. Ini berpengaruh pada kehidupan beragama. Hubungan pribadi individu dengan Tuhan kini lebih penting daripada hubungannya dengan gereja sebagai suatu organisasi. Seperti mengucapkan doa pada malam hari, misalnya. Ya, itu juga. Dalam gereja Katolik abad pertengahan, liturgi gereja dalam bahasa Latin dan doa ritual gereja merupakan tulang punggung kebaktian agama. Hanya para pendeta dan biarawan yang membaca Bibel, sebab Bibel hanya ditulis dalam bahasa Latin. Tapi pada zaman Renaissance, Bibel diterjemahkan dari bahasa Yahudi dan Yunani ke dalam berbagai bahasa nasional. Itu sangat penting bagi apa yang kita sebut reformasi. Martin Luther. Ya, Martin Luther memang penting, tapi dia bukanlah satu-satunya tokoh pembaru. Masih ada tokoh-tokoh pembaru gereja yang memilih untuk tetap berada di dalam gereja Katolik Roma. Salah satu di antara mereka adalah Erasmus dari Rotterdam. Luther memisahkan diri dari gereja Katolik sebab dia tidak mahu membayar pengampunan dosa, bukan? Ya, itu memang salah satu alasannya. Tapi masih ada alasan lain yang lebih penting. Menurut Luther, orang-orang tidak membutuhkan campur tangan gereja atau para pendeta untuk menerima ampunan Tuhan. Ampunan Tuhan juga tidak tergantung pada pembelian izin dari gereja.
Perdagangan surat-surat izin itu dilarang oleh Gereja Katolik sejak abad ke-16. Barangkali Tuhan gembira kerana itu. Secara umum, Luther menjauhkan dirinya dari banyak adat istiadat dan dogma keagamaan yang telah berakar dalam sejarah gereja sepanjang abad pertengahan. Dia ingin kembali pada ajaran Kristen awal seperti tercantum dalam Perjanjian Baru. Cukup kitab suci saja, katanya. Dengan slogan ini, Luther berkeinginan untuk kembali pada sumber agama Kristen, sebagaimana kaum humanis Renaissance ingin kembali pada sumber-sumber kuno dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Luther menterjemahkan Bibel ke dalam bahasa Jerman, dan dengan cara itu menegakkan tradisi menulis dalam bahasa Jerman. Dia percaya setiap manusia harus mampu membaca Bibel dan dengan begitu menjadi pendeta bagi dirinya sendiri. Menjadi pendeta bagi diri sendiri. Bukankah itu agak terlalu jauh? Yang dimaksudkannya adalah bahawa para pendeta tidak mempunyai posisi lebih utama dalam berhubungan dengan Tuhan. Para jemaat Luther mempekerjakan para pendeta kerana alasan praktis, seperti menyelenggarakan kebaktian dan menjalankan tugas-tugas kependetaan sehari-hari. Tapi, Luther tidak percaya bahawa ada orang yang menerima ampunan dan penebusan Tuhan dari dosa-dosanya melalui ritual gereja. Manusia menerima penebusan tanpa bayar hanya lewat iman, katanya. Inilah keyakinan yang didapatkannya setelah membaca Bibel. Jadi Luther adalah juga sejenis manusia Renaissance. Ya dan tidak. Ciri Renaissance-nya adalah tekanannya pada individu dan hubungan pribadi individu itu dengan Tuhan. Maka dia belajar sendiri bahasa Yunani pada umur 35 tahun dan mulai mengerjakan tugas berat menterjemahkan Bibel dari versi Yunani kuno ke dalam bahasa Jerman. Ia lebih mengutamakan bahasa yang dipahami orang daripada bahasa Latin juga merupakan ciri khas Renaissance. Tapi Luther bukanlah seorang humanis seperti Ficino atau Leonardo da Vinci. Dia juga ditentang oleh para humanis seperti Erasmus dari Rotterdam sebab mereka beranggapan pandangannya mengenai manusia terlalu negatif. Luther menyatakan bahawa umat manusia sudah sama sekali rusak akhlaknya setelah kejatuhan dari surga. Dia yakin melalui karunia Tuhan sajalah manusia dapat diluruskan. Sebab balasan bagi dosa adalah kematian. Kedengarannya sangat menyedihkan. Alberto Knox bangkit. Dia memungut kelereng kecil hijau dan hitam dan menyimpannya di kantong bajunya paling atas. Sudah jam 4. Sophie terperanjat. Dan zaman besar selanjutnya dalam sejarah umat manusia adalah zaman barok. Tapi kita akan menyimpannya untuk hari lain, Hildeku sayang. Apa kata anda? Sophie terlompat dari kursinya. Anda memanggilku Hilde. Itu keselio lidah yang sangat serius. Tapi keselio lidah tidak pernah terjadi secara kebetulan. Kamu mungkin benar. Kamu akan mengetahui bahawa ayah Hilde sudah mulai memasukkan kata-kata ke dalam mulutku. Kukira dia memanfaatkan kenyataan bahawa kita semakin letih dan tidak dapat mempertahankan diri dengan baik. Anda pernah mengatakan bahawa anda bukan ayah Hilde. Apakah itu benar? Alberto mengangguk. Tapi aku Hilde. Aku lelah sekarang, Sophie. Kamu harus mengerti hal itu. Kita telah duduk di sini selama lebih dari 2 jam. Dan kebanyakan akulah yang berbicara. Bukankah kamu harus pulang untuk makan? Sophie merasa seakan-akan Alberto berusaha untuk melemparkannya keluar. Ketika memasuki aula kecil, dia berfikir keras mengapa Alberto melakukan kekeliruan itu. Alberto pun melangkah keluar di belakangnya. Hermes sedang berbaring ketiduran di bawah jajaran pasak tempat tergantung beberapa pakaian kostum teater yang kelihatannya aneh. Alberto mengangguk ke arah anjing itu dan berkata, dia akan datang dan menjemputmu.
Terima kasih untuk pelajarannya, kata Sophie. Dia memeluk Alberto secara spontan. Anda adalah guru filsafat paling baik dan paling sabar yang pernah kumiliki, katanya. Dengan kata-kata itu, dia membuka pintu menuju tangga. Ketika pintu ditutup, Alberto berkata, tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi, Hilde. Sophie ditinggalkan dengan kata-kata itu. Keselio lidah lagi. Sophie sangat ingin berbalik dan menggedor pintu, tapi sesuatu menahannya. Ketika sampai di jalan, dia ingat bahawa dia tidak membawa wang sama sekali. Dia harus berjalan terus sampai di rumah. Sungguh menjengkelkan. Ibunya akan marah dan juga khawatir jika dia belum pulang sampai jam 6, itu pasti. Dia telah melangkah lebih dari beberapa meter ketika tiba-tiba dilihatnya sebuah koin di kaki 5. Itu wang 10 crown, tepat seharga karcis bas. Sophie berjalan menuju halte bas dan menunggu bas yang menuju Main Square. Dari sana dia dapat naik bas dengan tiket yang sama dan turun nyaris di depan pintu rumahnya. Setelah berdiri di Main Square menunggu bas kedua, barulah dia bertanya-tanya mengapa dia begitu beruntung dapat menemukan koin tepat ketika dia membutuhkannya. Mungkinkah ayah Hilde telah meninggalkannya di sana? Dia paling jago meninggalkan benda-benda di tempat yang paling menarik. Bagaimana bisa dia melakukan itu jika dia berada di Lebanon? Dan mengapa Alberto membuat kekeliruan itu? Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Sophie menggigil. Dia merasa dingin sampai ke tulang belakangnya. Zaman barok. Seperti dalam mimpi. Sophie tidak mendengar kabar lagi dari Alberto selama beberapa hari, tapi dia sering menatap ke arah taman sambil berharap akan melihat Hermes. Dia mengatakan pada ibunya bahawa anjing itu telah bisa pulang sendiri dan bahawa dia diundang oleh pemiliknya, seorang mantan guru fisika. Pria itu mengajarkan pada Sophie tentang tata surya dan ilmu pengetahuan baru yang berkembang pada abad ke-16. Dia bercerita lebih banyak pada Joanna. Dia menceritakan kunjungannya ke rumah Alberto, kartu pos di kotak surat, dan uang 10 crown yang ditemukannya di jalan pulang. Tapi dia menyimpan sendiri mimpi tentang Hill dan kalung salib itu. Pada Selasa, 29 Mei, Sophie sedang berdiri di dapur mencuci piring. Ibunya telah pergi ke ruang duduk untuk melihat berita televisi. Ketika lagu pembuka sudah selesai, dia mendengar dari dapur bahawa seorang mayor di Batalion PBB Norwegia telah terbunuh akibat sebuah granat. Sophie melemparkan serbet piring ke atas meja dan bergegas menuju ruang duduk. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat sekilas wajah perwira PBB itu selama beberapa detik sebelum mereka berpindah ke soal lain. "Oh, tidak!" dia berseru. Ibunya berpaling kepadanya. "Ya, perang memang mengerikan." Tangis Sophie meledak. "Mengapa Sophie? Apakah mereka sebutkan namanya?" "Ya, tapi aku tidak ingat. Dia berasal dari Grimstad, kukira." "Bukankah itu sama dengan Lillison?" "Tidak, kamu kok tolol sih. Tapi jika kita berasal dari Grimstad, kita mungkin akan bersekolah di Lillison." Dia berhenti menangis, tapi kini giliran ibunya yang bereaksi. Dia bangkit dari kursi dan mematikan televisi. "Ada apa, Sophie?" "Tidak apa-apa." "Ya, ada apa-apa. Kamu mempunyai pacar, dan aku mulai berfikir bahawa dia jauh lebih tua daripada kamu. Jawab aku sekarang, apakah kamu kenal seorang pria di Lebanon?" "Tidak, tidak persis begitu." "Pernahkah kamu bertemu dengan putera seseorang di Lebanon?" "Tidak, tidak pernah. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan putrinya." "Putri siapa?" "Bukan urusan ibu. Kukira itu urusanku. Mungkin aku malah harus mulai bertanya. Mengapa ayah tidak pernah pulang?"
Apakah itu kerana ibu tidak punya nyali untuk bercerai? Mungkin ibu punya pacar dan ibu tidak ingin ayah dan aku mengetahui tentang itu dan seterusnya dan seterusnya. Aku sendiri punya banyak pertanyaan. Kukira kita perlu bicara. Itu mungkin. Tapi saat ini aku sudah lelah dan mahu tidur. Dan aku sedang haid. Sophie berlari ke kamarnya. Rasanya dia ingin menangis. Begitu dia selesai membersihkan diri di kamar mandi dan telah bergelung di bawah selimut, ibunya masuk ke kamar tidur. Sophie pura-pura tidur meskipun tahu ibunya tidak akan mempercayainya. Dia tahu ibunya tahu bahawa Sophie tahu ibunya juga tidak percaya kalau dia sudah tidur. Meskipun demikian, ibunya pura-pura percaya bahawa Sophie tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur Sophie dan membelai rambutnya. Sophie sedang berfikir betapa rumitnya menjalani dua kehidupan pada saat yang sama. Dia berharap dapat segera mengakhiri pelajaran filsafatnya. Mungkin itu akan berakhir pada hari ulang tahunnya atau setidak-tidaknya pada pertengahan musim panas, ketika ayah Hilde sudah pulang dari Lebanon. Aku ingin menyelenggarakan pesta ulang tahun, katanya tiba-tiba. Kedengarannya hebat. Siapa yang akan ibu undang? Banyak orang. Bolehkah? Tentu saja. Kita punya taman yang luas. Mudah-mudahan saja cuaca bagus terus. Aku ingin mengadakannya pada pertengahan musim panas. Baiklah, nanti kita adakan. Itu adalah hari yang sangat penting, kata Sophie sambil memikirkan bukan hanya tentang hari ulang tahunnya. Memang, kurasa aku telah semakin bertambah dewasa belakangan ini. Itu bagus, bukan? Aku tidak tahu. Sophie berbicara kepada ibunya dengan kepala terkubur di bantal. Kini ibunya berkata, Sophie, kamu harus mengatakan padaku mengapa kamu tampak kehilangan keseimbangan saat itu. Bukankah ibu juga seperti ini ketika berumur 15? Barangkali. Tapi kamu tahu apa yang sedang kubicarakan. Sophie tiba-tiba memutar wajah menghadap ibunya. Nama anjing itu Hermes. Oh ya, ia milik seorang pria bernama Alberto. Begitu. Dia tinggal di kota lama. Kamu berjalan sejauh itu bersama anjingnya. Tidak ada yang membahayakan dalam hal itu. Kamu bilang anjing itu telah sering ke sini. Apakah aku berkata begini? Sophie harus berfikir sekarang. Dia ingin menceritakan sebanyak mungkin, tapi dia tidak dapat menceritakan segalanya. Ibu hampir tidak pernah berada di rumah, Sophie berkata. Ya, aku terlalu sibuk. Alberto dan Hermes telah ke sini berkali-kali. Untuk apa? Apakah mereka masuk ke rumah juga? Tidak dapatkah ibu setidak-tidaknya mengajukan pertanyaan satu demi satu? Mereka belum pernah masuk ke rumah. Tapi mereka sering berjalan-jalan di hutan. Apakah itu terlalu misterius? Tidak, sama sekali tidak. Mereka lewat di depan pintu gerbang kita seperti semua orang lain. Suatu hari, ketika aku pulang dari sekolah, aku berbicara dengan anjing itu. Begitulah aku mengenal Alberto. Bagaimana dengan kelinci putih dan semua hal tentang itu? Itulah yang dikatakan Alberto. Dia seorang filosof sejati, ibu tahu. Dia telah mengajariku segala sesuatu tentang para filosof. Begitu saja, dari balik pagar tanaman. Dia juga telah menulis surat padaku, berkali-kali sebenarnya. Kadang-kadang, dia mengirimkannya lewat pos dan kali lain dia memasukkannya ke kotak surat ketika dia sedang jalan-jalan. Jadi itulah surat cinta yang kita bicarakan. Itu bukan surat cinta. Dia hanya menulis tentang filsafat. Ya, dapatkah ibu bayangkan? Dan aku telah belajar lebih banyak darinya daripada yang telah kupelajari selama 8 tahun di sekolah. Misalnya, pernahkah ibu mendengar tentang Giordano Bruno,
yang dibakar di tiang pancang pada tahun 1600. Atau tentang hukum gravitasi universal dari Newton. Tidak, banyak sekali yang aku tidak tahu. Aku yakin ibu bahkan tidak tahu mengapa bumi mengelilingi matahari, padahal itu adalah planet kita sendiri. Kira-kira berapa umur pria itu? Aku tidak tahu, sekitar 50 barangkali. Tapi apa hubungan dia dengan Lebanon? Ini pertanyaan sulit. Sophie berfikir keras. Dia memilih cerita yang paling masuk akal. Alberto mempunyai saudara yang menjadi mayor di batalion PBB. Dan dia berasal dari Lillison. Mungkin dialah mayor yang pernah tinggal di gubuk sang mayor. Alberto itu nama yang lucu, ya. Mungkin. Kedengarannya seperti nama Italia. Ya, segala sesuatu yang penting berasal dari Yunani atau Italia. Tapi dia bisa berbahasa Norwegia. Oh ya, lancar sekali. Kamu tahu, Sophie, kukira kita harus mengundang Alberto suatu hari nanti. Aku belum pernah bertemu dengan filosof sejati. Kita lihat saja. Mungkin kita dapat mengundangnya ke pesta ulang tahunmu. Mungkin akan menyenangkan menggabungkan beberapa generasi. Aku mungkin dapat bergabung juga. Setidak-tidaknya, aku dapat membantu melayani sebagai nyonya rumah. Bukankah itu gagasan yang bagus? Jika dia mahu, bagaimanapun, dia lebih suka berbicara dibandingkan dengan anak-anak lelaki di kelasku. Cuma, apa? Mungkin mereka salah sangka dan menganggap Alberto pacarku. Kalau begitu, kamu katakan saja pada mereka bahawa dia bukan pacarmu. Ya, kita harus mencobanya. Ya, kita coba. Dan Sophie memang benar bahawa hubungan aku dengan ayahmu agak sulit. Tapi tidak pernah ada orang lain. Aku harus tidur sekarang. Aku merasakan kram yang menyakitkan sekali. Kamu mahu aspirin? Ya, tolong. Ketika ibunya kembali dengan membawa pil dan segelas air, Sophie telah jatuh tertidur. Tanggal 31 Mei adalah hari Selasa. Sophie menderita sekali sepanjang pelajaran siang di sekolah. Dia mendapat kemajuan besar sejak mulai belajar filsafat. Biasanya nilai-nilainya cukup baik dalam kebanyakan pelajaran, tapi belakangan nilai-nilai itu semakin baik, kecuali dalam bidang matematika. Dalam pelajaran terakhir hari itu, esai mereka dikembalikan. Sophie telah menulis tentang manusia dan teknologi. Dia menulis banyak sekali tentang Renaissance dan terobosan ilmiah, pandangan baru tentang alam dan Francis Bacon, yang pernah mengatakan bahawa ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Dengan hati-hati, dia mengemukakan bahawa metode empiris muncul sebelum penemuan-penemuan teknologi. Selanjutnya, dia menulis tentang hal-hal yang dapat dipikirkannya mengenai teknologi yang tidak begitu bagus untuk masyarakat. Dia menyudahi karangannya dengan paragraf tentang fakta bahawa apa pun yang dilakukan orang dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Kebaikan dan kejahatan itu seperti benang putih dan hitam yang menjadi satu jalinan. Kadang-kadang, mereka saling berkait dengan begitu erat sehingga mustahil untuk menguraikannya. Ketika guru membagikan buku latihan, dia memandang pada Sophie dan mengedipkan matanya. Sophie mendapat nilai A dan komentar, "Dari mana kamu dapatkan semua ini?" Ketika dia berdiri di sana, Sophie mengeluarkan pena dan menulis dengan huruf-huruf cetak di pinggiran buku latihannya, "Saya belajar filsafat." Ketika dia menutup lagi buku itu, sesuatu jatuh dari sana. Itu adalah sebuah kartu pos dari Lebanon. "Hilde sayang, ketika kamu membaca kartu ini mungkin kita telah berbicara lewat telefon tentang kematian tragis yang terjadi di sini. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri apakah perang dapat dihindari jika orang-orang mempunyai cara pikir yang lebih baik.
Barangkali obat terbaik melawan kekerasan adalah pelajaran singkat tentang filsafat. Bagaimana pendapatmu kalau buku kecil filsafat dari PBB dibagikan kepada seluruh warga dunia yang baru dalam bahasanya masing-masing? Aku akan mengajukan gagasan itu pada Sekretaris Jenderal PBB. Kamu bilang lewat telefon bahawa kamu sudah lebih cermat menjaga barang-barangmu. Aku senang sebab kamulah makhluk paling tidak rapi yang pernah kutemui. Selanjutnya kamu katakan bahawa satu-satunya barangmu yang hilang sejak kita berbicara terakhir adalah wang 10 crown. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantumu menemukannya. Meskipun jauh, aku tetap bisa membantu di sana. Jika aku temukan wang itu, akan aku jadikan satu dengan hadiah ulang tahunmu. Penuh sayang, Ayah, yang merasa seakan-akan dia telah memulai perjalanan pulang yang panjang. Sophie baru saja selesai membaca kartu ketika bel pulang berbunyi. Sekali lagi pikirannya menjadi kacau. Joanna sedang duduk di lapangan bermain. Dalam perjalanan pulang, Sophie membuka tas sekolahnya dan menunjukkan pada Joanna kartu terbaru itu. Capnya tanggal berapa? Tanya Joanna. Mungkin 15 Juni. Tidak, lihat. 30 Mei 1990. Itu kemarin, sehari setelah kematian seorang mayor di Lebanon. Aku ragu sebuah kartu pos dari Lebanon dapat sampai ke Norwegia dalam sehari, kata Joanna. Terutama mengingat alamatnya yang agak tidak umum, Hilde Molernek di Sofie Amundsen, sekolah menengah pertama Furulia. Apakah kamu fikir itu bisa sampai lewat pos? Dan guru itu cuma menyusupkannya ke dalam buku latihanmu. Entahlah, aku juga tidak tahu apa aku berani bertanya. Tidak ada lagi yang dibicarakan tentang kartu pos. Aku akan mengadakan pesta taman pada malam pertengahan musim panas, kata Sophie. Dengan cowok-cowok, Sophie mengangkat bahunya. Kita tidak harus mengundang yang blow-on. Tapi kamu mahu mengundang Jeremy. Jika kamu ingin. Ngomong-ngomong, aku mungkin mengundang Alberto Knox. Kamu gila. Biarin. Sampai di situ pembicaraan terhenti, dan mereka berpisah jalan di depan pasar swalayan. Yang pertama-tama dilakukan Sophie ketika sampai di rumah adalah melihat apakah Hermes berada di taman. Memang benar, dia ada di sana, mengendus-endus seputar pohon apel. Anjing itu berdiri tak bergerak sesaat. Sophie tahu benar apa yang sedang terjadi saat itu. Anjing itu mendengar seruan, mengenali suaranya, dan memutuskan untuk melihat apakah Sophie ada di sana. Lalu setelah menemukan Sophie, ia mulai berlari menghampirinya. Akhirnya, keempat kakinya bergerak cepat bagaikan tongkat drum. Sungguh banyak sekali kejadian yang berlangsung dalam sesaat. Anjing itu berlari ke arahnya, menggoyang-goyangkan ekornya dengan liar, dan melompat untuk menjilati wajahnya. Hermes, pintar sekali. Turun, turun. Tidak, jangan membasahi tubuhku dengan liurmu. Duduk. Nah, begitu. Sophie berlari masuk ke rumah. Syirikan melompat keluar dari semak-semak. Dia selalu waspada dengan sesuatu yang asing. Sophie mengeluarkan makanan kucing, mengucurkan makanan burung ke cangkir parkit, menyiapkan daun selada untuk si kura-kura, dan menulis sebuah catatan untuk ibunya. Dia menulis bahawa dia akan memulangkan Hermes dan akan kembali pada jam 7. Mereka mulai berjalan menuju kota. Sophie ingat untuk membawa wang kali ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus naik bos bersama Hermes, tapi dia memutuskan lebih baik menunggu dan bertanya pada Alberto tentang hal itu. Ketika berjalan di belakang Hermes, dia memikirkan apakah sesungguhnya binatang itu. Apa beza seekor anjing dan seorang manusia? Dia ingat kata-kata Aristoteles.
Dia berkata bahawa manusia dan binatang sama-sama makhluk yang hidup di alam dengan banyak ciri yang sama. Tapi ada satu perbezaan antara manusia dan binatang, iaitu akal manusia. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Demokritus, sebaliknya, menganggap manusia dan binatang benar-benar mirip, sebab keduanya terdiri dari atom. Dan dia beranggapan bahawa manusia mahupun binatang tidak mempunyai jiwa kekal. Menurutnya, jiwa itu tersusun atas atom-atom yang tersebar di tiup angin ketika manusia mati. Dialah orang yang menganggap bahawa jiwa manusia itu tak terpisahkan dari otaknya. Tapi bagaimana mungkin jiwa itu terdiri dari atom? Jiwa bukanlah sesuatu yang dapat kita sentuh seperti bagian tubuh yang lain, melainkan sesuatu yang bersifat ruhaniah. Mereka telah meninggalkan Main Square dan sedang menuju Kota Lama. Ketika sampai di kaki 5 tempat Sophie menemukan wang 10 crown, otomatis dia memandang ke aspal di bawah. Dan di sana, tepat di tempat ketika dulu dia memungut wang itu, terletak sebuah kartu pos dengan gambarnya menghadap ke atas. Itu adalah gambar sebuah taman dengan pohon-pohon palem dan jeruk. Sophie membungkuk dan memungut kartu itu. Hermes mulai menggeram seakan-akan ia tidak suka Sophie menyentuhnya. Kartu itu berbunyi, "Hilde sayang, hidup itu terdiri dari rangkaian panjang kejadian kebetulan. Bukan tidak mungkin wang 10 crown kamu yang hilang itu akan muncul di sini. Mungkin wang itu dapat ditemukan di alun-alun Lillison oleh seorang wanita tua yang sedang menunggu bos kekristiansan. Dari Kristiansan dia naik kereta api untuk mengunjungi cucu-cucunya, dan berjam-jam kemudian dia kehilangan koin itu di sini di New Square. Maka sangat mungkin kalau koin yang sama kemudian dipungut oleh seorang gadis yang benar-benar membutuhkannya untuk pulang naik bus. Kamu tidak pernah bisa menduga, Hilde, tapi jika benar begitu, kita harus benar-benar bertanya apakah kemahakuasaan Tuhan itu ada di balik segala sesuatu atau tidak. Penuh sayang, Ayah, yang rohnya duduk di atas dok di rumah kita di Lillison. NB, aku pernah mengatakan akan membantumu menemukan uang 10 crown itu. Pada alamatnya tertulis, Hilde Molenek, DA siapa saja yang lewat. Kartu pos itu dicap 15 Juni 1990. Sophie berlari menaiki tangga mengikuti Hermes. Begitu Alberto membuka pintu, Sophie berkata, "Minggir." Tukang pos datang. Dia merasa punya alasan untuk marah. Alberto berdiri menyamping ketika dia mendesak masuk. Hermes membaringkan tubuhnya di bawah pasak-pasak mantel seperti sebelumnya. "Apakah Sang Mayor memberi kartu pos lagi, anakku?" Sophie mendongak ke arah Alberto dan melihat bahawa dia mengenakan kostum yang ganjil. Dia memakai rambut palsu panjang keriting dan pakaian lebar dan longgar dengan banyak renda-renda. Dia memasang selendang sutera mencolok di lehernya, dan di bahagian paling luar pakaiannya dia menyampirkan mantel merah tanpa lengan. Dia juga mengenakan stoking putih dan sepatu kulit yang tipis dengan tandukan. Seluruh kostum itu mengingatkan Sophie pada gambar-gambar yang pernah dilihatnya di Istana Louis ke-14. "Kamu badut," Sophie berkata sambil menyerahkan kartu itu. "Dan kamu benar-benar menemukan uang 10 crown di tempat yang sama di mana dia meletakkan kartu itu." "Tepat, dia semakin kurang ajar saja. Tapi mungkin memang harus begitu." "Mengapa? Itu akan semakin memudahkan untuk membuka kedoknya." Tapi tipuan ini menunjukkan kesombongan dan selera rendah. Nyaris seperti parfum murahan. Parfum. Ia berusaha untuk tampil anggun tapi sebenarnya palsu. "Tidak mengertikah kamu betapa lancangnya dia yang telah membandingkan tindakan pengawasannya yang curang terhadap kita dengan kemahakuasaan Tuhan?" Dia mengacungkan kartu itu.
lalu menyobeknya hingga berkeping-keping. Maka untuk tidak membuat perasaannya tambah buruk, Sophie menahan diri untuk tidak menyebutkan kartu yang jatuh dari buku latihannya di sekolah. Mari masuk dan duduk. Jam berapa ini? Jam 4. Dan hari ini, kita akan membicarakan abad ke-17. Mereka masuk ke ruang duduk dengan dinding-dinding yang melandai dan jendela loteng. Sophie melihat bahawa Alberto telah memajang benda-benda yang berbeza menggantikan beberapa benda yang telah dilihatnya terakhir kali dulu. Di atas meja ada sebuah peti antik yang berisi sekumpulan lensa untuk kacamata. Di sampingnya terletak sebuah buku terbuka. Buku itu tampak sudah sangat tua. Apa itu? Itu adalah edisi pertama dari esai-esai filsafat Descartes yang terbit pada 1637. Dalam buku itulah karyanya yang termasyhur Diskursus tentang metode, Discourse on Method, mula-mula dimunculkan dan merupakan salah satu barang milikku yang paling berharga. Dan peti itu, ia memuat koleksi lensa-lensa yang eksklusif atau kaca optik. Semuanya digosok oleh filosof Belanda Spinoza di suatu masa pada pertengahan 1600-an. Benda-benda itu sangat mahal dan merupakan hartaku yang paling berharga. Aku mungkin akan lebih mengerti betapa berharganya benda-benda ini jika aku mengenal siapa Spinoza dan Descartes. Tentu saja. Tapi pertama-tama mari kita cuba mengakrabkan diri dengan periode kehidupan mereka. Duduklah. Mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Sophie di kursi besar berlengan dan Alberto Knox di atas sofa. Di antara mereka adalah meja dengan buku dan peti itu. Alberto melepaskan rambut palsunya dan meletakkannya di atas meja tulis. Kita akan membicarakan abad ke-17 atau apa yang secara umum kita sebut sebagai periode barok. Periode barok, betapa anehnya nama itu.